Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diingatkan, disadarkan kembali, dan tentunya juga ditantang oleh Tuhan Yesus. Apakah aku berani mengikutinya dengan setia, dengan penuh komitmen, tanpa alasan apapun? Yang ada hanyalah aku mau. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 1 Juli, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, belas kasih dan pengampunan-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Terangilah hati kami agar semakin terarah kepadamu, sehingga kami mampu mengatasi segala godaan dan rintangan yang menjauhkan kami dari-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus meminta kepada setiap orang yang ingin mengikutinya dengan hidup dan cara perjuangan Yesus agar mereka punya kesiapsediaan yang penuh dan punya komitmen. Kesediaan yang dasariah itu diperlukan untuk membangun kehidupan. Pertemuan Yesus dengan ahli Taurat yang penuh semangat, ia menegaskan sikap sedia dan rela yang dasariah itu. Orang ditantang hidup bermodalkan keberanian untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Dan juga semangat untuk selalu memiliki kepasrahan diri dalam mengikuti jalan Tuhan Yesus itu. Kepada orang yang masih ragu-ragu, Yesus menyampaikan sabda kenabian yang sangat tegas. Orang dihadapkan pada pilihan yang jelas, ikut Yesus atau yang lain. Bila prioritas pilihan dalam kehidupan ini tidak jelas, akan sulitlah menata kehidupan dengan cermat. Yesus menyadarkan para murid akan hal ini. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kesadaran yang demikian itu kita kembangkan dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus? Apakah kita mengikuti Yesus hanya karena rasa kegembiraan dan romantisme belaka? Saudara-saudaraku yang terkasih,
Tuhan Yesus menghendaki kita semua sebentuk kemuritan yang radikal. Kemuritan ini ditandai dengan sikap lepas bebas, siap menanggung resiko dan mau mengorbankan dirinya. Dengan kata lain, Yesus meminta kita untuk setia mengikutinya, terlepas dari keadaan hidup kita. Mengetahui bahwa Dia akan setia kepada kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diingatkan, disadarkan kembali dan tentunya juga ditantang oleh Tuhan Yesus. Apakah aku berani mengikutinya dengan setia, dengan penuh komitmen, tanpa alasan apapun? Yang ada hanyalah aku mau dan menyerahkan seluruh hidupku ini di dalam jalan Tuhan. Ya Tuhan, hidup lepas bebas tak mudah kami jalani. Namun karena teladan hidupmu sendiri, kami pun berusaha hidup lepas bebas dan mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.